Shalom bagi kita semua yang di ruangan ini maupun yang di rumah, yang sudah siap juga untuk belajar firman. Pembacaan firman pada saat ini terpilih dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14, 15 dan 16. 1 Timotius 6, 14 sampai 16. Dalam hitungan ketiga kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh ayat ini adalah lanjutan pembahasan eksposisi surat 1 Timotius dari bagian-bagian sebelumnya, di mana kita belajar dari ayat 11 sampai ayat 13. Di situ Paulus mengingatkan Timotius sebagai manusia Allah, yang saya sudah beri keterangan apa yang dimaksudkan dengan manusia Allah. Dan pada waktu Paulus mengingatkan posisi Timotius sebagai manusia Allah yang harus bertanding dalam pertandingan yang benar, pelayanan yang benar, ketaatan yang benar, pengiringan yang benar, dan seterusnya, untuk mengkontraskan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran Kristen, tidak dipimpin roh, hidup tanpa Roh Kudus, suka ajar yang aneh-aneh, suka membengkokkan firman, atau kalau kita kaitkan dengan khotbah hari Minggu, suka menciptakan Allah settingan sendiri, Allah perasaan sendiri, Allah maunya sendiri. Jadi dia tidak memposisikan diri sebagai ciptaan yang diatur oleh sang pencipta, tapi dia ciptaan yang mau mengatur pencipta seolah-olah dia pencipta. Nah, ini memang perlu diwaspadai saudara-saudara, karena ternyata dari dulu sampai sekarang saya yakin orang-orang seperti itu akan ada terus. Maka dari itu perlu kita diajar terus-menerus dengan firman Tuhan yang benar, Injil yang murni, sehingga kita tidak masuk dalam grup orang-orang yang menciptakan Allah sendiri menurut pikirannya yang sempit, pikirannya yang kecil, yang dangkal. Tapi kita mau belajar mengenal Allah seutuhnya Allah, belajar mengenal Allah sungguh-sungguh Allah. Nah, menarik bahwa ayat 14, 15 dan 16 ini, mayoritas pembahasan dari ketiga ayat ini adalah seputaran Allah itu, saudara-saudara, ya. Karena kita tahu bahwa manfaat dari kitab suci itu menurut firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dimulai dengan manfaat pertama, yaitu mengajar. Mengajar tentang apa? Mengajar tentang siapakah Allah itu, seperti apakah Allah itu, sejauh yang dibukakan oleh Tuhan dalam kitab suci. Karena pasti ada yang tidak dibukakan, tapi kalau sampai dibukakan, itu sudah hitungan-hitungan yang pasti menurut Allah, bahwa yang dibukakan itu kalau kita belajar sungguh-sungguh, pasti kita kenal Allah, walaupun masih ada yang tersembunyi. Nanti sepanjang pembahasan ini kita akan belajar hal yang saya maksudkan ini. Sepanjang Allah buka dalam kitab suci tentang dirinya dan fungsi firman Allah, manfaat firman Allah adalah mengajar tentang Allah, maka ini satu keuntungan secara rohani yang begitu luar biasa bagi kita yang rasa lapar, haus, rindu, hormat firman Allah. Anda akan ketemu jawaban-jawaban dari sejumlah pertanyaan yang sering muncul di kepala kita, sering muncul di hati kita. Kenapa Tritunggal? Kenapa Allah? Kenapa Yesus Allah? Dan lain sebagainya. Ya, karena di gereja ini, bahkan di mana-mana gereja-gereja, tidak semuanya orang Kristen dari lahir. Ada orang-orang yang jadi Kristen karena dia pindah dari agama lain ke Kristen. Maka dia perlu diajar lagi tentang Allah. Bahkan jujur-jujur saja, kalau pengajaran tidak ngotot di gereja, yang lahir sebagai Kristen pun tidak paham
Apa itu Tritunggal? Apa itu Allah? Kenapa Yesus Allah? Dia manusia kok Allah, dia Allah kok manusia. Yang lahir di gereja aja tidak tahu kalau firman Allah tidak menjadi ujung tombak liturgi, tidak menjadi ujung tombak pertemuan ibadah, tidak menjadi ujung tombak dari mimbar-mimbar gereja. Orang gak bakalan tahu. Khotbah 2 jam, khotbah 3 jam, bersaksinya lahiriah semua. Walaupun itu tidak salah, tapi bukan yang paling penting. Sebab manfaat firman Allah yang pertama itu mengajar, kasih tahu siapa Allah. Nah, ini menarik saudara-saudara untuk kita pikirkan pada hari ini ya. Tentang Yesus Allah Tritunggal itu semua ada di dalam teks ini sebenarnya, tak terhindarkan. Ya. Dan hari-hari ini memang sosial media kan ngeri-ngeri sedap saudara-saudara, bahwa dalam konteks Indonesia saja kita lihat bahwa penolakan terhadap doktrin bahwa Yesus Allah itu begitu gencar. Penolakan terhadap iman yang kita percayai, konsep kealahan yang dipegang turun-temurun oleh gereja, yaitu Tritunggal, itu diserang gila-gilaan. Baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Maksudnya dari Kristen sendiri maupun di luar Kristen. Maka dari itu pengajaran seputaran ini, dan puji Tuhan memang ini bukan settingan, memang kronologi pembahasannya sudah sampai di situ hari ini. Tetapi menarik bahwa sebelum kita jauh membahas tentang Allah, tentang hal yang doktrinal banget saudara-saudara, di sepanjang 3 ayat ini, ayat 14 itu dimulai dengan satu instruksi yang begitu ketat, yang begitu serius dari seorang bapak rohani kepada anak rohani yang mendapatkan tugas kudus, tugas terhormat, urus jemaat, sebarkan Injil. Yaitu Paulus kepada Timotius. Paulus bilang kepadanya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Sudah diajarkan di gereja ini berkali-kali bahwa kita yang percaya pada Yesus, kita belum sempurna. Amin. Hanya kalau orang rohaninya betul-betul bertumbuh, keinginannya untuk mengenal Allah begitu serius, dia tidak akan menjadikan istilah itu sebagai kesempatan bermain-main. Jangan karena bilang kita belum sempurna, lalu ya sudah mengalir aja, jatuh ya jatuh, dosa ya dosa, dendam ya dendam, kompromi yang kompromi. Tidak demikian. Benar bahwa kita belum sempurna, itu benar. Tapi itu tidak boleh menjadi dasar berpijak untuk mempermainkan anugerah. Itu tidak boleh jadi dasar berpijak untuk mempermainkan kasih karunia, mempermainkan ajaran-ajaran, mempermainkan kesempatan-kesempatan, ya, baik kronos maupun kairos yang Allah izinkan kita lewati. Tidak ada maksud begitu. Saya berkali-kali menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Allah, rohaninya bertumbuh, dia sadar dia belum sempurna, makanya pengejaran kepada kesempurnaan itu tambah serius. Harusnya begitu. Beda dengan orang yang menyalahgunakan doktrin atau salah artikan doktrin. Lagi-lagi kembali kepada yang saya bilang, dia setting sendiri. Oh, selamat karena anugerah, belum sempurna, mau jatuh bangun, mau bikin dosa seenak-enaknya, jatuh bikin lagi, toh nanti minta ampun lagi. Enak banget lo omong. Siapa yang ajar suruh bikin begitu? Itu akan bertentangan dengan banyak ajaran di dalam kitab suci. Seperti Alkitab berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ngeri benar jatuh di tangan Allah yang hidup. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tidak ada Kristen gara-gara selamat karena anugerah, selamat cuma-cuma, lalu mulai main-main di sana. Tidak ada. Orang yang begitu disinyalir memang palsu. Kristennya Kristen palsu. Kristen manfaatkan anugerah untuk aneh-aneh. Padahal saya sudah sebut data-data tadi. Misalnya Galatia 6 ayat 7, sama-sama baca 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8, sama-sama, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara sudah paham doktrin, sudah ngerti ayat ini tidak bicara selamat karena berbuat baik, bukan. Selamat karena iman. Dan orang yang hidup beriman tidak mungkin menabur dalam daging. Orang yang hidup beriman pasti mati-matian menabur dalam roh, sekalipun dia belum sempurna. Anda belum sempurna, saya belum sempurna, semua warga kerajaan Allah yang ada di gereja, sinode, apapun yang masih hidup sekarang, yang mati pasti masuk surga. Mereka tidak sempurna. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah sungguh-sungguh, mereka akan kejar kesempurnaan itu. Amin. Mereka akan fokus kepada kesempurnaan itu. Makanya Filipi 3 itu ayat 12, ayat itu mengingatkan kita, sama-sama baca 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah ini dia. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan orang begini tidak akan lagi hidup di masa lalu yang kayak dulu-dulu. Tidak mau dia, aku lupa betul-betul, aku kejar yang di depan. 13, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan serius, bukti keseriusannya dia pakai kata di ayat 14, aku berlari-lari. 14, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat terkasih, menarik bahwa sebelum bahas tentang Allah, khusus di ayat 14 sampai 16 yang kita bahas ini, ketika Paulus bilang kamu jangan bercacat celah ya, karena mau paham Allah sehebat apapun kalau bercacat celah kacau. Ngomong Allah hebat banget, dia bisa jelaskan ini. Tapi kalau cacat celah repot. Saya sudah bilang berkali-kali, di dunia ini hari ini kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan teolog, kita tidak kekurangan orang yang bisa menjelaskan secara sistematis, ya, sistematika teologia di dalam konteks Kristen. Banyak. Makanya menarik tuh ketika dimulai dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14, Paulus bilang sebelum kita bahas semua teruti perintah ini ya, dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Saya waktu ujian proposal untuk master teologi saya, karena tema saya adalah dampak pelayanan firman melalui media sosial bagi pertumbuhan iman gereja masa kini. Lalu dosen pengujinya bilang sama saya, apa faktor internal yang menentukan sebuah pertumbuhan Pak Pendeta? Lalu saya memberikan jawaban dan beliau menambahkan, menyempurnakannya. Dia bilang salah satunya adalah kehidupan pengkhotbah. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Karena orang sekarang ini butuh teladan. Bukan butuh lu jago bicara, bukan butuh lu hafal ayat doang. Itu gift. Oke. Tapi saya sudah sampaikan dari dulu sampai sekarang berulang-ulang, harus ada keseimbangan karisma dan karakter. Simpson itu berkarisma, karakternya bobrok, makanya hancur begitu. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini yang kita betul-betul kita genjot di gereja, supaya semua kita, bukan cuma pelayan, jemaat semuanya, kan kita semua hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta, gembala, bukan, semua kita hamba Tuhan. Jangan ada yang posisikan diri bukan hamba Tuhan. Di sini di dunia ini hanya ada 2 hamba Tuhan, hamba setan. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, Anda sudah tahu Anda hamba siapa. Dan kalau orang tanya hamba siapa, bilang hamba Tuhan. Pegang gereja, tidak akan gitu. Itu kan beda, itu panggilan khusus. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya kenapa
di bagian sebelumnya di 1 Timotius pasal 4 itu ayat 16, Rasul Paulus bilang sama Timotius, lagi-lagi ini senada dengan 1 Korintus 6 ayat 14, tapi di 16 dia bilang awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Waduh, ini dalam sekali. Bukan cuma awasi ajaran, tapi awasi diri. Makanya kalau hamba Tuhan yang betul-betul dia sampai cara berpakaian aja dia perhatikan, dia hati-hati sekali. Awasi dirimu, cara omong juga dia perhatikan, cara live di sosial media dia perhatikan, semua dia perhatikan baik-baik. Bukan cuma ajaranmu, dirimu kau awasi. Bukan suruh orang lain awasi kita. Kita sudah tidak bisa dihindari, orang banyak lihat kita karena kita suratan terbuka yang dapat dibaca. Kita seperti ikan dalam akuarium, kita transparansi Kristen atau transparansi Kristus. Tapi ada inisiatif diri untuk awasi diri. Evaluasi per hari itu paling pas sekarang. Kalau saudara mau evaluasi, jangan kumpul 1 bulan baru bulan lalu. Tiap hari saja. Itu kan lebih enak, ya? Lebih tahu salah di mana. Iya toh? Tiap hari aja evaluasi. Yang sudah ada pasangan sebelum tidur suami istri sudah selesai doa baca Alkitab, cerita-cerita sedikit sambil jaga omongan, karena kadang-kadang rencana mau tidur justru tidak bisa tidur karena istri menghakiminya terlalu tajam. Nah itu butuh hikmat ya. Beta nih jujur bisa ngomong lama deh Bapak, beta tuh sebenarnya terluka. Aduh ini kau tuh cuma ngantuk sudah ngantuk banget, ini tinggal plop selesai, alarm kasih bangun. Tapi karena bilang mama terluka, Bapak langsung menggali. Yang mana, yang kapan, sampai 2:30. Rohani dipulihkan, tapi kesehatan menurun, saudara. Tolong dijaga ya keseimbangan itu. Bukan menghakimi begitu, tolonglah. Ibu-ibu juga kadang-kadang ya. Beda ya, beri masukan sama balas dendam ya. Tolong itu direnungkan, dipikirkan baik-baik. Nah, jadi kekasih Tuhan, ini hal yang sangat penting, sangat serius bagi kita semua. Dan kemudian di ayat 16 itu, nah ini yang kita mau masuk kepada kealahan ini ya. Dan orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Allah atau menolak doktrin kealahan Kristus, nonton ini, kalau dia dipilih Tuhan dia diberkati, tapi kalau dia anak setan dia tambah stres ya. Dia akan tambah stres karena terlalu banyak data di Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah memang Allah ya. Nah perhatikan di ayat 16 bagian selanjutnya itu yang dari 1 Timotius 6 ayat 14 maksud saya. Di bagian yang selanjutnya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sudah pasti ini bicara tentang second coming. Second coming, kedatangan yang kedua dari Tuhan Yesus. Kelompok yang mengatakan Yesus bukan Allah selalu memakai data ketidaktahuan Yesus tentang kedatangan yang kedua sebagai bukti bahwa Yesus bukan Allah. Seperti Matius 24 ayat 36 itu kan, di mana Tuhan Yesus dengan jelas berkata di sana, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saksi Yehova pakai ini data untuk menolak atau membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Dan kelompok-kelompok tertentu seperti polemikus Islam yang begitu ngotot ya, seperti saya nonton debat kemarin Pak Budi, Donditan dan Pak Esra ya, mereka sempat kutip sama Pak Esra atau sama Pak Budi, kosong waktu itu saya nonton. Mereka pakai ini ayat lagi, Yesus Tuhan bukan, kalau Tuhan dia tahu tidak, dan seterusnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sering dipakai oleh kelompok anti kealahan Yesus untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Saya sudah kasih tahu berkali-kali di gereja ini bahwa kita tidak bisa pakai data-data kemanusiaan Yesus untuk membuktikan Yesus bukan Allah, dan kita tidak bisa pakai data-data kealahan Yesus untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Itu tidak bisa. Ya. Kalau data kemanusiaan Yesus untuk membuktikan dia manusia, data kealahan Yesus untuk membuktikan dia Allah. Sebelum menjelma, Yesus itu satu pribadi dengan satu natur.
Ulang. Sebelum menjelma di hari Natal, Yesus itu satu pribadi dengan satu natur, Allah. Yesus itu Allah, titik. Sebelum menjelma. Setelah menjelma dan sampai selama-lamanya, Yesus itu satu pribadi dengan dua natur. Yesus bukan dua pribadi ya, satu pribadi dua natur. Dia Allah dan dia manusia selama-lamanya. Amin, kekasih Allah. Dan Kristen sudah ajar bahwa Yesus itu ada saat dimana yang ditonjolkan oleh para penulis kitab suci. Dan ingat, itu diilhamkan, pasti dikendalikan oleh Allah sendiri. Ada saat dimana para penulis menonjolkan kemanusiaannya seperti Matius 24 ayat 36 ini. Tetapi berurusan dengan kedatangannya yang kedua ini, sekarang kira-kira Yesus tahu atau tidak? Saya yakin dia tahu. Dia tahu, pasti dia tahu. Dari data-data dia berjanji bahwa dia akan datang segera. Itu secara implisit terlalu kuat. Dalam ilmu tafsir kita bukan hanya pakai data-data eksplisit. Data-data implisit yang sering muncul apalagi diulang-ulang, itu sangat kuat untuk menjadi dasar. Jadi kekasih Tuhan, kalau Yesus bilang aku segera datang, aku datang segera, aku datang segera. Kalau dulu dia bilang aku tidak tahu, karena yang ditonjolkan dalam teks ini adalah kemanusiaannya. Tetapi Wahyu 22 ayat 7, 12, 20, 3 kali dia ulang, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Itu menuturkan dia tahu kapan dia datang, tapi tetap masih bersifat rahasia buat kita. Buat dia tahu. Dan kapan dia datang? Wah, udah pasti ada waktu tertentu yang sudah ditentukan. Saudara masih ingat ya, kedatangan pertamanya Tuhan Yesus itu ada waktu yang ditentukan. Perhatikan Galatia 4 ayat 4. Perhatikan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi waktu Tuhan janji itu kepada Adam dan Hawa, bahwa nanti ada keturunan perempuan. Lalu diulang lagi janji itu kepada Abraham, diulang lagi janji itu kepada Musa, diulang lagi janji itu kepada Daud, diulang lagi janji itu kepada Yesaya, Yeremia, seterusnya sampai Nabi Mika. Kemudian diartikan oleh Don Ditan itu dinubuatkan untuk Ruth. Masa nubuatan berlaku ke belakang? Nubuatan itu dinubuatkan untuk ke depan. Dan nubuatan itu hampir 75% tentang Yesus sudah digenapi semua. Tinggal 25%, yaitu second coming. Dan ingat, kalau yang 75 itu tergenapi, 25 ini tidak akan lolos. Pasti akan tergenapi. Makanya kalau dia bilang, tetapi setelah genap waktunya, artinya ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan dari Adam sampai Kristus. Ya. Nah, kedatangan dia yang kedua itu juga ada waktu yang ditentukan. Makanya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31, perhatikan ayat ini. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengar, untuk Galatia 4 ayat 4 itu kedatangan pertama, first coming. Tapi untuk second coming masih sama. Dia bilang apa? Karena ia telah menetapkan suatu hari. Dia sudah tetapkan. Kapan? Siap-siap saja. Dia pasti kembali. Dia sudah tetapkan. Sorga kalau tetapkan apa pasti terjadi. Makanya Anda diberkati. Capek kerja, capek kuliah, capek urus rumah tangga, capek urus segala macam, datang duduk dengar firman Allah. Sebab kita memang yakin dan percaya ini dunia akan diobrak-abrik dan orang percaya akan diangkat Tuhan. Pada hari yang ditetapkan, dia sudah tetapkan. Sudah tetapkan. Nah, ini senada dengan 1 Timotius 6 ayat 14 ini kan. Kenapa disuruh tidak bercacat? Ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat, nah itu hari yang ditentukan. Pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dia menyatakan diri di sini sudah pasti sebagai hakim. Amin. Ada orang tuh yang percaya tuh Yesus juga hakim, tapi bukan Allah. Kalau Kristen percaya Yesus tuh hakim, pasti dia Allah.
Orang hanya terima dia hakim, tapi bukan Allah. Yesus yang diajarkan oleh kitab suci kita, percaya dua-dua. Dia hakim, pasti dia Allah. Karena untuk tugas menghakimi, ini bukan tugasnya nabi. Ini tugas Bapa, tugas Allah. Dan yang bisa eksekusi ini cuma Allah. Musa tidak bisa. Makanya Yitro datang nasihat dia. Aduh lu capek nih Musa. Masa lu urus semua jemaat begini banyak. Lu bikin dong pemimpin 1000. Lu bikin dong pemimpin 100. Lu bikin dong pemimpin 50, pemimpin 10. Lu gak bakalan bisa Musa. Tapi Yesus karena dia Allah, dia tidak mungkin pusing kayak Musa harus bagi tim lagi. No, dia Allah. Silakan orang hanya terima dia sebagai hakim dan tidak terima dia sebagai Allah. Tapi kitab suci yang kita percayai memberi kejelasan itu, bahwa tidak mungkin hakim itu bukan Allah. Kenapa? Mari kita belajar. Kenapa kok ngotot sekali kita bilang dia Allah? Dasarnya jelas ya. Tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang bilang pokoknya Bapak bikin apa saya bikin itu, Allah bikin apa saya bikin. Tidak ada, kecuali Yesus sendiri. Tidak ada. Dia suruh murid-muridnya percaya Allah, tapi percaya yang sama dia suruh tujukan kepada dirinya. Makanya Yohanes 14 itu begitu jelas. Dalam Yohanes 14 ayat 1, saudara lihat ini ayat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mana ada Musa bisa buat ini? Ya saya, Petrus, Paulus, tidak bisa, hanya Allah. Kau percaya Bapa, percaya yang sama harus ditujukan kepada saya. Makanya kalau pakai gayanya Pak Budi Asali, hanya dua kemungkinan. Ini nabi palsu atau memang Allah. Orang yang percaya Yesus nabi, mau bilang nabi palsu dia takut karena Yesus nabi. Tapi hanya dua pilihan. Dia nabi palsu atau dia Allah. Sebab kalau ada nabi yang menyamakan diri dengan Allah, itu nabi palsu. Ulang. Kalau ada nabi yang menyamakan diri dengan Allah, itu pasti nabi palsu. Itu kemungkinan pertama. Atau memang dia Allah itu sendiri. Mana yang kau pilih? Kita percaya dia Allah itu sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.